Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan sekarang kita masuki bab yang baru, adabu talibul ilm. Adab mempelajari ilmu. Inna talabal ilma ibadatun min ajallil ibadat. Mempelajari ilmu agama itu adalah di antara ibadah yang paling tinggi. In bihi yatawassalul 'abdu ila ma'rifati rabbih 'azza wa jalla. Karena dengan belajar ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama, hamba itu sampai bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala wa adai huquqihi alaihi, dan bisa melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari agamalah hamba itu akhirnya mengenal Allah dan bisa memberikan hak Allah. Wakadzalika ada'u huquqil khalqi, bahkan dengan mempelajari ilmu itu juga bisa memberikan hak makhluk, memberikan hak orang lain. Artinya setiap manusia itu punya kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada yang lain, dan dengan belajarlah manusia itu bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah, menyerahkan hak Allah, menjalankan kewajibannya pada orang lain, menyerahkan hak orang lain. Dan orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, orang yang tidak memberikan hak orang lain yang menjadi tanggungannya, itu adalah orang yang hina, orang yang zalim, orang yang bengis, seperti hewan apabila kuat maka menindas yang lain. Ayo. Waqad madahallahu ta'ala ahlal ilma biqauli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang berilmu. Faqala, maka Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apa sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ayo. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab, yang selalu sadar bahwa yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu, itu hanya orang-orang yang akalnya cerdas, hanya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Wallahu bima ta'malun khabir, dan Allah tahu semua apa yang kalian lakukan. Nah itu, jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman dan berilmu itu keyakinannya, dan keyakinan itu amalan hati, itu pasti berdasarkan dengan ilmunya. Dan orang itu kalau punya ilmu tidak bisa berkeyakinan menyelisihi ilmunya. Kalau orang itu faham bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, batu itu bukan Tuhan, pohon itu bukan Tuhan, hewan itu bukan Tuhan, orang yang sudah mati itu bukan Tuhan. Kalau faham, maka tidak akan bisa menyimpang keyakinannya. Oh, dia bertuhankan selain Allah, padahal keyakinannya Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada orang kayak gitu. Kalau dia faham Allah satu-satunya Tuhan, ya keyakinannya ya itu. Nah jadi itu. Dan sesungguhnya ilmu itu kalau sudah merasuk, ya, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Nah jadi itu. Adapun orang yang tahu sesuatu terus tidak meyakini, itu namanya ingkar. Tahu sesuatu terus tidak mau kayak gitu, itu namanya ingkar. Tahu bahwa Allah adalah Tuhan tapi tidak bertuhankan Allah, itulah orang yang ingkar, itulah orang yang kafir. Nah itu, tahu bahwa yang berhak disembah adalah Tuhan, ternyata menyembah batu, ternyata menyembah hewan, menyembah pohon, menyembah orang yang mati. Itu adalah orang yang ingkar terhadap hak Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ingkar itu adalah kafir. Dan karena hak Allah diberikan kepada selain Allah, maka di samping kafir terhadap hak Allah, dia menyekutukan Allah, musyrik. Nah itu. Adapun musyrik atau syirik itu menduakan. Syirikat itu karena tidak sendirian. Kalau kita bersyirikat, kita bersekutu, maksudnya dua lebur jadi satu. Nah, itu syirik. Adapun kufur, kafir, ingkar itu adalah penolakan. Tahu tapi tidak diterima. Nah, dan orang yang faham ingkar itu tidak bisa meyakini yang lain. Orang yang menyembah batu, yang menyembah kayu, itu tidak akan meyakini bahwa batu itu adalah Tuhan. Nah jadi itu. Karena itu kalau pembahasan dasar di dalam Al-Quran, tidak ada yang bertuhankan selain Allah. Kesyirikan itu bukan dalam bab ketuhanan, kesyirikan itu adalah dalam bab peribadatan. Kesyirikan yang sesungguhnya. Karena itu tauhid yang sesungguhnya itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa? Karena di dalam bab ketuhanan itu aslinya tidak ada yang menyekutukan Allah dalam bab ketuhanan. Karena
manusia itu tidak berbicara apa yang ada di dalam hati dan pikiran yang sebenarnya, akhirnya ungkapan yang salah itu menjadi kaprah, menjadi umum. Maksudnya kaprah ini ya menjadi umum dan tidak dibahas. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah bertauhid rububiyah. Esakan Allah dalam bab ketuhanan, tidak ada perintah lain. Yakinlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak ada. Perintah tauhid itu tauhid beribadatan. Perintah tauhid itu ya, perintah mengesahkan Allah itu dalam bab ibadah. Karena itu hakikat tauhid adalah tauhid uluhiyah. Nah, berarti umat itu tidak penting didakwai tauhid rububiyah. Tapi bukan berarti tidak disebut sama sekali. Bahasa Al-Quran itu tidak memerintahkan agar bertuhankan Allah, tapi mengungkapkan apa yang ada di dalam fitrahnya, apa yang ada di dalam akalnya. Nah, jadi itu. Apa ada pencipta selain Allah? Ayo. Manusia pasti akan mengatakan tidak ada. Satu-satunya pencipta adalah pencipta dari tidak ada menjadi ada adalah Allah. Nah, ini. Apa ada yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Tidak ada. Nah, itu. Lah, berarti itulah Tuhan langit dan bumi, itulah pencipta langit dan bumi. Pencipta itu adalah Tuhan. Rob artinya Tuhan. Tuhan itu pencipta, pengatur, penguasa. Nah itu. Nah karena itu tidak ada perintah dalam Al-Quran bertauhid rububiyah. Yang ada adalah perintah agar bertauhid uluhiyah. Ibadahlah kepada Allah, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian saking bodohnya manusia, disebarkan Tuhan selain Allah terus tidak boleh dipelajari. Nggak usah dipelajari, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi disuruh ngikut aja. Kal-himar yahmilu asfar, seperti himar yang dibebani membawa barang yang berat ya, tapi nggak ngerti apa-apa. Bahasa Jawanya itu kayak kebu. Kalau bahasa Quran, bahasa Arab itu lambang kebodohan itu adalah himar. Nah, jadi ya itu. Nah, kembali ya, bahwa orang itu tidak akan meyakini gitu, yang menyimpang dari ilmunya. Adapun meyakini yang tanpa ilmu itu banyak dan itulah kesesatan. Meyakini tanpa ilmu itu banyak, itulah kesesatan. Jalan tanpa ilmu itu banyak, itulah kesesatan. Adapun orang yang punya ilmu, jiwanya tidak akan menyelisihi ilmunya. Misalnya begini, kita dari sini diperintah ke jembatan Suramadu dan kita tahu jalannya. Kita jalan lewat Mer tahu, nah, jalan lewat jalan yang kedua tahu, lewat Jalan Nokromo tahu. Terus seandainya dia rombongan itu membawa ke Suramadu terus sampai di RSAL ke selatan, terus ini lewat mana ini? Nah, jiwanya tidak akan bisa menyelisihi ilmunya. Kalau ada ilmu itu tidak bisa diselisihi.
Nah, itu. Tombol jauh sampai di Waru ke selatan. Ini tujuannya ke Suramadu, ke sini lewat mana ini? Kau usah ngomong, diam aja. Terus tidak berani ngomong. Nah, itu orang yang ngikut aja, bener salah ya wis. Nah, karena itu tolok ukur kebaikan itu adalah ilmu. Dasar kebaikan itu adalah ilmu. Karena itu Allah SWT memuji dan mengangkat derajat orang yang berilmu, ya. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan berdasarkan dengan ilmu apa enggak, mengingkari ilmu apa enggak tahu ilmu, jalan dengan kesesatan apa enggak, itu Allah tahu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir itu mengetahui sedalam-dalamnya. Nah itu. Wa ja'ala subhanahu al-ilma wasilatan litawassuli ila khasyatihi azza wa jalla. Dan Allah SWT menjadikan ilmu itu sebab hamba itu bisa takut kepada Allah. Dan hamba itu kalau takut kepada Allah, takut kepada Allah dengan benar, digandeng dengan penuh harap. Dan aslinya takut yang benar itu adalah takut yang gandeng dengan penuh harap. Nah, dan Allah menjadikan, dan pada dasarnya di dalam bab penuh harap juga sama, Allah menjadikan ilmu itu sebagai sarana, sebagai wasilah hamba itu bisa punya jiwa takut dan penuh harap kepada Allah. Dan sudah beberapa kali kita memahami takut kepada Allah itu atas yang lalu menjadikan dia istighfar dan bertaubat, menjadikan dia istighfar. Akhirnya sekaligus berharap kepada Allah agar taubatnya diterima, agar istighfarnya diterima. Jadi jiwa yang takut itu atas yang lalu akhirnya menimbulkan jiwanya ini menjadi jiwa yang ahli istighfar dan taubat, dan otomatis akhirnya karena takutnya benar memunculkan harapan kepada Allah, ya Allah terimalah taubat saya, terimalah istighfar saya. Nah, atas yang atau ke depan, takut itu ke depan menjadikan tidak berani meninggalkan perintahnya, tidak berani terjerumus dalam larangannya. Masya Allah, beratnya kayak gini kamu terus kerjakan. Oh iya, saya takut kalau tidak kerjakan. Loh ini semua kayak gini dan ini Masya Allah enak, nggak ikut ya, nggak dapat yang enak nanti. Nggak apa-apa, nggak dapat, saya takut kepada Allah. Nah itu ke depan itu seperti itu. Nah jadi dan itu tidak bisa muncul rasa takut, itu tidak bisa apabila orang itu tidak paham, tidak punya ilmunya. Itu. Karena itu Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah jiwa yang takut pada Allah itu ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Apa maksudnya? Yang betul-betul jiwanya takut kepada Allah itu adalah orang yang ilmunya, ilmu agamanya maksudnya itu luas dan dalam, sehingga di dalam segala urusan takut salah. Akhirnya tidak berani ngomong iya apabila ia tidak tahu, tidak berani ngomong enggak apabila satu kata saja tidak berani. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Hanya sekedar segitu aja takut. Nah karena itu kalau tidak punya rasa takut di dalam
menjawab urusan agama padahal tidak tahu ilmunya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu bukan orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang takut kepada Allah. Berarti dia itu bukan ulama. Kenapa? Karena Allah SWT telah menyatakan yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang Allah kehendaki baik, Allah jadikan ia faham terhadap agamanya. Yang Allah kehendaki baik, Allah jadikan ia faham terhadap agamanya. Kenapa? Kok ini faedah pertama menunjukkan tolak ukur baik apa enggak itu faham agama atau enggak. Faham itu adalah ilmu. Ilmu itu artinya al-ilmu al-fahmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah faham. Nah, jadi itu. Kalau orang itu tidak paham berarti tidak berilmu. Nah, itu. Nah, kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah jadikan ia paham terhadap agama. Mengapa tolak ukur baiknya seseorang itu ilmu? Karena kalau dia berilmu, keyakinannya benar sesuai dengan ilmu. Berarti keyakinannya tidak batil. Kalau orang itu tidak berilmu, tidak meyakini, berarti tidak ada keyakinan, tidak ada iman. Kalau orang itu tidak berilmu, meyakini sesuatu tanpa ilmu, itu kesesatan. Adapun apabila dia berilmu, keyakinannya sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, ucapannya dan perbuatannya. Sebelum itu ibadahnya akan berdasarkan dengan ilmu. Kalau orang itu berilmu, ibadahnya akan berdasarkan dengan ilmu. Kenapa tolak ukur kebaikan itu kok ilmu? Karena orang itu ibadahnya atas dasar ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, terus ya ibadah itu hanya ikut-ikutan. Nah, yang diikuti benar, dia tidak tahu kalau itu benar. Yang diikuti tersesat, dia tidak tahu, tapi karena dia ikut tersesat. Kalau benar tidak tahu kebenarannya, kalau sesat ikut kesesatan yang akhirnya menanggung akibatnya. Ucapan dan perbuatannya berdasarkan dengan ilmu. Ya, berdasarkan dengan ilmu. Nah, jadi itu akhirnya semua urusannya, baik urusan keimanan, urusan peribadatan, urusan perbuatannya sehari-hari di dunia selalu berdasarkan dengan ilmu. Nah, itu. Karena itu tolak ukur kebaikan itu adalah ilmu. Wal ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya perbuatan. Itu. Fala yasluhul amalu illa bil ilmi. Maka tidak benar amal perbuatan itu tanpa dasar ilmu. Min huna kana 'alal mar'il muslimi ayatlubal ilma syar'i an-nafi. Dari sinilah setiap orang Islam itu harus belajar ilmu alladzi yusahhihu bihi ibadatahu wa aqidatahu. Yang mana dengan ilmu itu ia bisa membenarkan keimanannya, ia bisa membenarkan ibadahnya. Lakin yang bagilahu ayat ta'addab bi adabi talibil ilm. Akan tetapi dia harus beradab. Karena kitab kita ini adalah kitab adab dan akhlak, maka nanti yang dibahas itu adalah adab dan akhlaknya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga bahwa ia harus beradab
di dalam menuntut ilmu. Faminha ma yakunu qabla talabil ilm, dan di antara adab menuntut ilmu itu adab-adab sebelum mulai menuntut ilmu. Wa minha ma yakunu athna'ahu, dan di antara adab menuntut ilmu itu ada adab yang berkaitan dengan sedang berlangsungnya menuntut ilmu. Wala syakka anna talabal ilmi wajibun alal insani ilal mamat, dan tidak diragukan bahwa terus belajar itu wajib sampai mati. Wa ana la azkuru minha ma tayassara li bi'aunillahi wa taufiqihi wa hiya al nahwi tali. Dan di sini saya akan, maksudnya penulisnya akan menyebutkan yang mudah-mudah tentang adab-adab menuntut ilmu, dan itu sebagai berikut. Bagian yang awal, adabun qabla talabil ilm, adab-adab yang harus diperhatikan sebelum menuntut ilmu, adab-adab yang hendaknya dilakukan sebelum menuntut ilmu. Al-adabul awal, taharri aklul halal, harus perhatian makan yang halal, perhatian dengan makan yang halal. Fahadha wajibun ala kulli muslimin, adapun hukumnya makan yang halal itu wajib atas setiap muslim. Haram makan minum yang haram. Nah, Wadhalika liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik, yang halal, yang baik, apa yang kami rezekikan pada kalian. Fa'aklul halali wajibun, makan yang halal itu wajib. Maksudnya makan itu wajib, makan yang halal. Jadi nggak boleh diartikan makan pisang goreng itu wajib. Pisang goreng kan halal, ya. Nah, maksudnya makan itu wajib makan yang halal, wajib yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum fa'aklul halali wajibun ala kulli muslimin wa huwa awjabu ala talibil ilm, dan itu lebih wajib daripada menuntut ilmu. Ya, itu lebih wajib daripada menuntut ilmu. Apabila dia sudah paham tentang makanan ini halal, makanan ini haram, nah terus mau menuntut ilmu yang lain, maka lalu dia makan yang wajib, itu lebih wajib untuk didahulukan, dan hukumannya juga lebih wajibnya, tingkatan wajibnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan itu melanjutkan menuntut ilmu. Nah, fa in akalal harama mimma yuharrimu fa inna aklal haram mimma yuhramu barakatul ilm. Sesungguhnya makan yang haram menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Sesungguhnya makan yang haram itu menghilangkan berkahnya ilmu, menghalang-halangi berkahnya ilmu. Ini penting untuk diperhatikan ya. Dan yang asli, bukan yang asli, yang paling mendasar, itu ilmu yang tidak berkah itu yang paling mendasar, yang paling sempurna, hilang keberkahannya secara total, itu adalah ilmunya orang munafik. Ilmunya orang munafik. Kenapa? Karena dia mengetahui sesuatu lalu
gitu. Dia melakukan lawan dari apa yang dia tahu. Nah jadi ya gitu. Nah ini penting untuk diperhatikan gitu ya. Sesungguhnya makan yang haram itu menghalang-halangi berkahnya ilmu. Wa yamna'u ijabati doa, dan akan menjadikan doa tidak terkabul. Adapun makan yang haram itu menghalang-halangi berkahnya ilmu, nah itu pembahasannya luas. Ya. Sesungguhnya orang yang makan yang haram itu dia di dalam bab itu tahu ilmunya. Apa maksudnya tahu ilmunya? Tahu hukumnya barang. Tahu hukumnya barang. Ya. Barang ini haram, itu tahu hukumnya. Dalam keadaan tahu. Terus tetap dia makan. Berarti ilmu yang sudah ada itu sama sekali tidak membentuk dirinya. Misalnya begini, ini tua, Loh bapak ngerti ini tua? Ya tahu. Di dalam Islam haram. Seandainya ditanya dan mau jawab jujur itu kayak gitu, tapi dia tetap minum, toa. Oh tua ya, toa. Nah berarti pemahaman bahwa ini toa, barangnya dia tahu dan ini hukumnya haram, tapi terus diminum. Apa artinya Anda tahu? Apa manfaatnya Anda tahu itu hukumnya haram? Tidak ada artinya, bahkan lebih mencelakakan. Sudah tahu haram masih Nah berkahnya ilmu sama sekali tidak ada. Bahkan dia melawan ilmu yang sudah ada pada dirinya. Nah jadi kayak gitu. Itu yang paling dasar. Karena itu kalau orang kayak begini terus belajar, maka sesungguhnya makan yang haram tadi itu menjadikan ilmu itu sulit untuk bisa masuk. Dan apabila padahal bisa jadi sarana memasukkan ilmu itu lengkap, ya, tapi ilmu itu sulit masuk, dan kalau masuk juga tetap tidak ada baiknya selagi itu diteruskan, makan yang haram itu diteruskan. Nah ini penting ini, ya. Kenapa kok ilmu tidak gampang masuk? Karena yang ada di dalam dirinya itu tidak ada berkahnya, berkah itu selalu ketolak gitu. Nah sehingga misalnya begini, dia khamr diminum terus dia belajar, terus urusannya riba, misalnya gitu ya, sekedar contoh, khamr diminum terus, toa tadi diminum terus pelajarannya sedang urusan riba, menjadikan jiwanya kurang perhatian. Riba itu 30 macam jenis, misalnya gitu ya, enggak perhatian. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tidak membekas di dalam jiwanya. Kenapa? Meskipun haram dimakan enggak apa-apa. Itu tawa, diminum enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa itu dalam pikirannya, dilanggar aja. Sehingga wa halallahu al-bai'a harrama riba itu pemahamannya masuk, tapi di dalam hatinya kayak sama saja. Ya. Jual beli riba nggak ada bedanya. Akhirnya kayak sikapnya kayak cuek, padahal akhirnya nanti terus kelanjutan dari pelajaran bentuk-bentuk riba setelah berkembang kayak ini nggak gampang masuk. Kenapa? Karena ujung-ujungnya juga nanti kalau riba dikatakan haram dan tetap aja dijalankan. Itu satu. Ya, akhirnya sulit masuk. Masuk pun nggak ada berkahnya. Kenapa? Nanti sudah tahu terus tetap aja dilanggar.
sebagaimana toa yang sudah tahu haram tetap aja dilanggar, tidak ada berkahnya ilmu. Nah, karena itu di sini dikatakan yuhramu barakatul ilm, diharamkan berkahnya ilmu itu masuk ke dalam dirinya, menghalang-halangi berkahnya ilmu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda gitu, menyebutkan hadisnya kapan di depan, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar wa ash'atha al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Jadi Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para sahabat. Setelah itu sampailah nasihat itu lalu Rasulullah SAW memberi contoh seorang laki-laki yang melakukan safar cukup panjang, safar cukup panjang sampai rambutnya acak-acakan, tidak terurus karena safarnya penting dan panjang. Badannya penuh debu, tidak diurus karena panjangnya safar dan pentingnya, sehingga lalai mengurus badannya. Dan safar yang kayak gitu itu menyebabkan doa terkabul. Jadi orang yang safar jauh sehingga negerinya ditinggal jauh, itu doa menjadi lebih terkabul. Safar yang penting sampai akhirnya keenakan dirinya, rambutnya rapi itu enak rasanya, badannya bersih itu enak rasanya, nggak sempat ngurusi gitu saking pentingnya urusan safar ini. Orang yang safar kayak gitu doanya menjadi mustajab, menjadi terkabul. Yamuddu yadayhi ila samai ya Rabb, ya Rabb, doa umum terus sampai menengadahkan tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah. Kalau tangannya itu ngangkat itu dorongan jiwanya berharap kepada Allah, bukan semata-mata saya melakukan begini, ini adalah ibadah itu, tapi karena terbawa seperti itu. Orang itu tidak mau minta, betul-betul tidak mau, tapi akhirnya tangannya tetap nyadong. Kenapa? Terpaksa. Orang yang kayak gitu, tangan yang kayak gitu, akhirnya doa itu mustajab. Ya Rabb, ya Rabb. Orang yang doanya sampai kayak begitu diulang-ulang, ya Allah, ya Allah, doa sampai kayak gitu diulang-ulang, betul-betul keluar dari dalam jiwanya, itu doa akan mustajab. Berarti sebab terkabulnya di sini itu dari banyak sisi. Tapi Rasulullah SAW memberikan keterangan, wa mat'amuhu haram, tapi orang ini makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, orang ini minumannya haram. Wa malbasuhu haram, orang ini pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, kalau dikasih hidangan yang dihidangkan juga haram. Fa anta yustajabu, mana mungkin dikabulkan oleh Allah. Dari sisi mana doanya akan jadi dikabulkan? Di bahasa kita ya, mana mungkin dikabulkan? Tidak mungkin dikabulkan. Kenapa? Karena gitu. Kamu makan yang nggak boleh dimakan, terus sekarang kamu minta. Misalnya begini, ada pimpinan punya pegawai, pimpinan nyoba, makanan ini nggak boleh dimakan ya. Ngomong gitu sama pegawainya, sama pegawai itu dimakan. Minuman yang ini tidak boleh diminum, ya silahkan minum ini, tapi yang ini jangan dimakan ya. Pimpinannya sedang itu. Ternyata orang yang makan tadi masih minum yang dilarang. Ini ada banyak pakaian, silahkan, tapi yang ini jangan dipakai ya. Masih saja dipakai. Setelah itu dia
minta, bos, saya minta begini. Kira-kira bosnya gimana? Makanannya nggak boleh dimakan, kamu makan. Minumannya nggak boleh makan, kamu minum. Pakaiannya nggak boleh dipakai, kamu tetap pakai. Terus sekarang kamu minta. Itu makna hadis ini. Itu makna hadis. Banyak orang yang baca hadis ini tapi apa sih karpe hadis ini gitu. Oh, makan yang haram, minum yang haram itu doa tidak dikabulkan. Rasakan kandungan dari makna ini. Kalau seandainya kamu berkata kepada bawahanmu, makanan ini jangan dimakan ya, masih dimakan. Orang itu kan nggak ada. Minum jangan dimakan, masih saja diminum. Terus setelah itu ini diminum, ini dipakai. Padahal yang lain itu banyak. Terus habis itu masih saja minta, bos minta bos. Kamu nggak dipedung untung-untungan gitu. Jadi gampangnya itu. Nah, fa'anna yustajabul, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Wa'aklul halali mimma yunirul qalb, dan makan yang halal itu menjadikan jiwanya dipancarkan nur. Makan yang halal itu menjadikan jiwanya itu oleh Allah diberi pancaran nur, gitu. Wa yujlibul baraka fil waqti, dan akhirnya menjadi atau menghadirkan atau menarik, menyerap ya, berkahnya waktu, gitu. Wa fil quwwati, dan menyerap berkahnya kekuatan. Apa maksudnya menjadikan jiwanya ini kuat, gitu. Wa ghadha, dan macam-macam. Makan yang halal itu menjadikan jiwanya itu terpancarkan nur, dan menjadikan waktu baginya itu berkah, ya. Dan menjadikan fisiknya dan hatinya itu kuat. Fisik ya zahirnya ini jadi kuat, hati itu kehendak-kehendaknya gitu. Nah itu jadi kuat, mentalnya jadi kuat, dan banyak hal maksiat gitu. Nah, di antara disebutkan oleh ulama yang sangat tinggi itu adalah hatinya menjadi lembut. Dan makan yang haram itu hatinya jadi kaku. Gitu. Nah, gambarannya kayak apa? Kayak tali sama kayu kering. Makan yang haram hatinya jadi kayak kayu yang kering. Tapi yang dimaksud di sini adalah kakunya. Nanti ada apa sedikit itu nggak bisa nekuk, terus patah. Wah, kalau udah kayak gitu panas terus. Nah itu masya Allah, cuma dicolek sedikit toh tapi masya Allah kayak gitu. Nah jadi kayak gitu. Itu diantara sebab utamanya adalah makan yang haram. Nah hatinya jadi lembut, gitu. Nah jadi itu diantara sebab makan yang haram. Seperti tali. Nah, kuat, lentur, bisa digunakan untuk mengumpulkan banyak hal, ditarik, itu bisa. Itu kalau hatinya lembut. Nah, jadi itu hatinya lembut, dan itu disebabkan salah satu sebab utamanya adalah makan yang halal. Nah, jadi itu. Karena itu orang yang belajar ilmu harus perhatian dengan makan yang halal. Adapun bagaimana sampai pada tingkatan makan yang halal itu jiwanya terpancarkan nur. Bagaimana bisa sampai kayak gitu? Apa ini doktrin yang paham nggak paham diterima gitu? Enggak. Ini pelajaran yang bisa difahami, bisa dirasakan. Kenapa? Makan yang halal jiwanya terpancar. Yang dimaksud jiwanya terpancar nur cahaya ini bukan cahaya mata. Cahaya jiwa itu bukan cahaya mata.
Cahaya jiwa itu adalah menjadikan jiwanya itu terang. Cahaya mata menjadikan mata itu terang, cahaya jiwa menjadikan jiwa itu terang. Jiwa terang maksudnya apa? Maksudnya jelas mengetahui ini halal, ini haram. Yang halal ini manfaat, yang haram ini madarat. Nah, jadi jelas tidak ada kesamaran sedikit pun ini halal dan manfaat. Jelas nggak ada kesamaran ini haram dan madarat. Ya. Nah, habis itu dia butuh manfaat itu. Dia butuh manfaat itu. Itu nurul qalbi. Nurul qalbi. Misalnya begini. Itu kok sangat besar. Tapi dia kaya raya, dia tidak butuh. Dia kaya raya, dia tidak butuh. Gajinya berapa? Wah, sehari 8 juta. Sehari 8 juta, Masya Allah besar itu. Lah bapak kok nggak mau? Lah ya, itu untuk orang-orang yang butuh uang gitu. Ya gitu, dia nggak butuh. Tapi nurul qalbi bukan kayak gitu. Nurul qalbi menjadikan bahwa dia faham ini baik, ini halal, ini haram. Terus atasnya lagi, gitu. Yang halal ini manfaat, Nggak sekedar baik tapi ini manfaat. Manfaat itu gampangannya dibutuhkan, gitu. Nah, dan dia sendiri butuh itu. Karena itu contohnya adalah kalau orang itu contohnya dalam bab yang kasat itu kayak apa sih? Kalau jiwa itu terpancar nur, jiwa itu contohnya adalah seperti perut yang lapar dan dia tahu makanan yang baik, bagaimana jiwanya? Nah, perutnya lapar, dia tahu makanan yang baik, bagaimana seluruh anggota badannya? Gitu. Tidak pakai repot-repot seolah-olah badan ini terus terdorong ke sana. Seandainya tidak mendekat itu karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Belum waktunya. Gitu. Misalnya begini. Dia puasa, terus tahu bahwa ada makanan yang baik di situ dan 1 jam lagi maghrib. Yang lain nggak ada yang baik, yang lain nggak ada. Ada tapi itu tambah madharat. Kalau tahan ya lebih baik nggak makan. Itu kenapa? Itu di samping rasanya juga pahit, nggak enak. Udah gitu, itu sudah mau basi. Nah, ngapain kok? Gitu. Hati sudah paham kayak gitu, nggak akan mendekat kepada yang haram. Nah, nggak pakai didorong, gitu. Loh, kamu puasa? Iya. Terus mana bukanya? Tahu di sana. Kok nggak berangkat ke sana? Belum. Ini masih ada repot dan waktunya juga belum datang. Nah, kalau waktunya sudah datang, lahir batin sudah langsung mendekat ke makanan tadi. Nah, itu jiwa yang terpancar nur. Faham ini baik, ini jelek, halal haram, dan yang baik ini adalah manfaat, ini madarat, dan ia sedang butuh. Maka orang seperti itu pasti akan terus cenderung kepada kebaikan. Itu yang salah satu yang jadi sebab adalah makan yang halal. Makan yang halal bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Gitu. Aku nggak mau makan yang haram, nah pokok mendekat ke gitu. Aku nggak mau makan yang haram. Misalnya begini, setelah paham bahwa khamr itu haram, terus lowongan kerja 2.000 orang pabrik khamr, ya, dan dia belum punya kerjaan. Nah, kamu nggak butuh kerja, tapi saya tahu itu, langsung menghindar. Kenapa? Ada nur di dalam jiwanya. Apa nur itu? Nur tadi itu haram, madarat, dia tidak mau. Nah, apa sebabnya? Sebabnya makan yang kalau dia biasa makan bangkai, maksudnya bangkai itu
hewan tidak disembelih dimakan. Burung prokes itu, lo nggak pakai disembelih Pak? Nah nanti darahnya keluar tambah nggak enak katanya begitu. Darahnya keluar tapi tambah nggak enak. Prokes itu aja. Atau nggak sakno ya langsung di kepalanya dibungkus terus di masih enak nanti dagingnya. Nah jadi kayak gitu. Terus minum, wah ini wah enak ini, gitu. Teler nanti Pak, gitu. Jangan dihabiskan langsung segelas, seperempat, satu takar kecil. Nanti kira-kira sejam, 2 jam lagi, nanti lagi minum yang enak, nggak sampai teler. Orang yang kayak gitu, ada lowongan kerja gajinya besar, pabrik Homer, wah cocok, gitu. Kenapa? Karena makan yang haram. Nah, jadi makan yang halal itu jiwanya akan terpancar nur, makan yang haram itu kebalikannya. Nah, wa yajlibul barokah, dan akhirnya berkah. Kenapa? Berkah itu apa? Al barokatu al khairul kathirul mustamir. Barokah itu sih, barokah itu bahasa Arab, akhirnya di Jawa jadinya berkat, gitu ya. Barokah itu apa? Barokah itu al khair, kebaikan. Lah berarti cocok ya, berkat itu kebaikan. Loh iya, kamu kalau datang ke sana nggak malah gitu dipentung, tapi dikasih berkat, dikasih kebaikan. Nah ini al barakatu al khair, dan barokah yang sempurna, al khair al kathir al mustamir, kebaikan banyak dan tidak terputus. Itu barokah. Al-Quran itu disifati oleh Allah kitabun mubarak, kitabun mubarakun anzalna, kitab yang penuh berkah telah kami turunkan. Nah itu. Nah, dan makan yang halal ya jelibul barokah, akan menarik berkah, mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan. Nah itu kebaikan jiwa, kebaikan fisik, dan akhirnya itu di dalam masalah waktu dia tidak menyia-nyiakan waktu. Gitu. Wafil kuwati wa ghairiha, di dalam kekuatan dan ini. Ala tabutani al-iqtisadu fil akli wasyurb. Adab menuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu ya tidak boleh banyak-banyak makan, tidak boleh banyak-banyak minum. Ya. Tidak boleh makan banyak-banyak, tidak boleh minum banyak-banyak, tidak boleh terlalu milih-milih makanan. Nah jadi itu bukan berarti makan yang jelek, bukan berarti kekurangan, gitu. Bukan berarti kekurangan, gitu. Nah kekurangan kalau masih ditolerir itu lebih bagus daripada kelebihan. Nah itu, jadi pelajar itu seperti itu. Wadhalika ma'a aklil halal, dan di samping itu tidak banyak-banyak, itu juga perhatian tentang halalnya. Fa inna talibal ilmi labudda lahu minal iktisadi fil akli wa syurbi. Penuntut ilmu itu harus perhatian sederhana di dalam masalah makan dan minum. Li'anna al-ifrata fil akli wa syurbi mimma yurithu fala tatazzihin. Ketahuilah kekenyangan, kebanyakan makan dan minum itu menyebabkan itu pikirannya lemah, kecerdasannya melemah. Kekenyangan dipakai ngafal itu enggak gampang, dipakai memahami yang pemahamannya agak berat itu enggak gampang. Pemahaman agak berat, orang yang belum pernah membaca buku yang berat itu enggak ngerti pemahaman berat itu apa sih. Nah itu. Nah jadi salah satu buku yang dulu saya baca waktu masih belajar itu bukunya Syekhul Islam ini ya, itu dapat baca itu zuhur sampai asar
gitu, tidak pulang terus membaca buku itu di perpustakaan, terus kita kasih batas, maju lagi. Begitu masuk berikutnya itu, ini gak bisa dipahami kalau nggak tahu awalnya, akhirnya balik dari awal. Itu sampai berkali-kali, bukan sampai beberapa kali, dan nanti balik lagi, sampai akhirnya punya pemahaman, wah kitab ini ya seperti orang belajar bahasa Arab gitu ya. Belajar bahasa Arab itu kalau nahwu, sorof, alat untuk bisa baca kitab gundul itu tidak betul-betul semua bab yang terkait itu terus ke bawah, itu nggak bisa jalan. Baca kitab gundul kayak gitu ya. Jadi ada yang namanya mubtada, ada yang namanya khobar, ada yang isim kana, khobar kana, ada yang namanya taukid atau badal, ada yang namanya itu. Kalau ndak kantil terus itu baca kitab gundul itu tidak bisa jalan. Nah, misalnya begini, orang mengerjakan matematika yang pakai rumus, ya, rumusnya nggak ingat, nggak bisa jalan. Nah, jadi itu ini saya kan belajar matematika hanya matematika dasar gitu aja ya. Dulu ada rumus lingkaran, rumus untuk menghitung lingkaran. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi kali jari-jari kali jari-jari itu apa maksudnya? Oh, berarti rumus ini harus dipahami dulu. Setelah paham, setelah nanti ada lingkaran jari-jarinya sekian, hitung lingkarannya, luas lingkarannya. Jadi dari titik tengah terus garis minggir ke lingkaran itu, terus disuruh ngitung lingkarannya. Loh, gimana ya caranya ngitung lingkaran ini? Kalau jari-jarinya diputar kayak gini, nggak ketemu, nggak bisa ya. Nah, satu-satunya cara adalah ingat rumus. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya apa? Buka rumusnya dulu, kalau lupa balik lagi, kan gitu. Nah, dan subhanallah, salah satu kitab usul fikih ya, itu yang ditulis oleh Ibnu Qudamah itu nggak terlalu berat. Ya, semua pelajar kalau mempelajari buku itu mengatakan, wah itu berat. Nah, nanti kalau sudah disyarah oleh ulama, jadi 3 jilid jadi 4 jilid itu jadi gampang. Kenapa? Karena setiap satu kalimat sempurna ada penjelasannya. Oh subhanallah, jadi enak gini ya, terus nyambung semua. Jadi kata itu punya arti begini, disambung dengan kata ini jadinya begini, maksudnya dalam usul fikih jadi enak. Dan ada syarah Muqarron yang ditulis oleh Imam At-Tufi Hambali juga ya. Nah, itu 3 jilid besar, itu dari awal sampai akhir jalannya itu kayak aslinya. Jadi kalau sudah kadang baca itu, subhanallah, sudah jam 2 belum istirahat, belum tidur maksudnya. Kenapa? Karena harus nyambung terus ke belakang. Saya ingat buku ini kenapa? Karena kemarin itu ada 3 dulu murid ya. Dulu murid saya, yang satu murid pondok, yang satu murid taklim di Banyak dari SMA 5, yang satu dari SMA 5 gitu, tapi jarang ikut taklim gitu, terus kuliah di ITS, ikut taklimnya waktu di SMA 5 ya. Terus 3-tiganya ini keterima di Madinah, sudah lulus semuanya gitu, sudah lulus semuanya. Kemarin ketemu, terus akhirnya ngomong masalah taklim di Surabaya, ngomong masalah yang dikerjakan apa gitu. Terus akhirnya ngomong masalah buku itu. Alhamdulillah, jadi salah satu bukunya ulama syarah, tapi dari awal sampai akhir 3 jilid itu seperti aslinya. Jadi masih tetap berat dan masih bacanya itu adalah bukunya Imam At-Tufi, Syarh Mukhtasar Rawdhah. Langsung nyambung semua. Subhanallah, iya lah, kalau membaca buku itu ya itu yang kalau enggak jadi
dan yang sudah betul-betul baca dan itu. Nah itu kalau belajar kayak gitu, gitu. Nah terus orang itu kenyang, gak bisa gitu. Kekenyangan gitu. Nah, kalau serius itu kalau baca buku itu malah nggak ngantuk, tapi gak nyambung karena kenyang gitu. Nah kalau membaca buku fikih biasa terus kekenyangan itu langsung tidur. Ya, fikih kalau kita belajarnya sungguh-sungguh fikih itu kan ini dalilnya begini, ulama ini ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i ucapannya begini karena ada dalil kayak begini. Itu kan murni kayak mendudukkan ini ucapannya siapa, pakai dalil apa. Itu kan kayak murni hafalan itu. Kalau kekenyangan belum dapat satu muka itu tahu-tahu sudah tidur di bukunya itu. Lah kalau yang tadi itu kok gak paham sih. Nah itu di sini dikatakan sama saya ini kekenyangan, kebanyakan makan dan minum yurithu baladataz dzihn. Akibatnya adalah pikiran itu melemah. Wa kathratun naum. Nah, dan juga akhirnya memperbanyak tidur. Kekenyangan itu memperbanyak tidur. Wa kaslul hawas. Dan anggota ini jadi rasanya lemes. Kekenyangan itu jadi dipakai berdiri abot, dipakai gini kena kekenyangan gitu. Wa ta'arrudu lil amrad, dan akhirnya gampang berpenyakit. Nah, kekenyangan gampang berpenyakit. Hati-hati Pak ya. Sekarang umumnya orang ini banyak. Sekarang itu saya kan sering ke desa, orang tua asli desa. Sekarang di desa di desa itu banyak orang diabetes, kolesterol, asam urat. Kamu dulu kecil mana ada orang desa ini? Kenapa ya? Enggak tahu. Oh ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena sekarang malas-malas dan banyak makan. Kalau dulu itu Masya Allah pagi setelah salat subuh itu orang ke sawah, itu banyak jalan kaki. Saya masih kecil, orang tua-tua orang itu kayak gitu. Nah nanti dari sawah ada mikul. Wah itu gak sekedar kalau mikul itu ya itu wah itu kayak pemain voli yang bawa beban terus loncat-loncat. Itulah pemain voli, jumlahnya cuma berapa orang. Ini orang desa semuanya mikul semua gitu. Sambil jalan kayak gitu. Sehat-sehat ya. Sekarang enggak ada kayak gitu. Kenapa enggak ada gitu? Orang desa masih tetap orang desa. Karena sekarang tani itu rugi. Berarti ada yang enggak beres, ada yang harus diselesaikan. Ngapain tani kok bisa rugi? Nah, tapi mereka yang berilmu, tani rugi itu yang salah pemerintah. Ya, berarti ya nggak tahu jadinya gimana. Tani rugi kok yang salah pemerintah, ya ditawar sendiri-sendiri. Fa inna da'a aktsaru mimma tara yakunu min at-ta'ami aw syarab. Sampai ada ahli syair mengatakan fa inna da'a aktsaru ma tara yakunu min at-ta'ami aw syarab. Ini penggalan dari ungkapan syair. Sungguh penyakit itu banyak yang kamu lihat adanya karena makan dan minum. Ya Allah. Jadi penyakit itu banyak. Apa sih sebabnya? Sebabnya karena makan dan minum. Walam yakun ahadun min ahli ilmi minas salafi sholihi mausufan bi kathratil akli wasyurbi abadan. Tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan generasi awal yang diceritakan banyak makan, banyak minum. Itu tidak ada. Imamul A'raj, sampai dikenal gitu ya. Imam yang pincang. Imam disifati pincang. Kenapa? Namanya sama dengan itu, terus akhirnya apa untuk membedakan al-A'raj?
Nah itu akhirnya Imamu An-Najjar, imam. Nah kenapa namanya untuk membedakan yang lain? Oh dia itu ahli dalam furniture, tukang gitu ya. Akhirnya An-Najjar jadi sifatnya. Jadi macam-macam, buta jadi sifatnya, tinggi umumnya orang segini tapi tinggi sendiri. Jadi wah itu kepalanya yang lain itu di bawah pundaknya, nggak umum kayak 1-2 kan kalau kita di Masjidil Haram itu sholat ya. Wah kok ada orang yang tingginya nggak umum nih. Nah jadi tapi tidak ada satupun ulama sunnah, ulama dari sahabat dari yang disifati banyak makan. Ya. Nah itu saya sekali waktu Ramadan itu hampir waktu yang paling lama itu di salah satu masjid. Gitu. Ada orang-orang yang kuat besar, ada yang besar lagi. Ayo nambah. Enggak, semua badannya besar sehat itu mesti banyak makan. Maksudnya ini bapak ini polisi, badannya sendiri besar. Nah terus ngajak waktu buka makan, terus ayo nambah. Sudah, ayo ini semua orang badannya besar itu banyak makan. Paling tidak itu ada ungkapan yang umum gitu ya, ungkapan umum bahwa ada orang banyak makan itu sampai menjadi sifatnya. Dan betul gitu ya, grup ini di sini itu yang lain gambar 1 porsi ini rata-rata 2-3 porsi semuanya. Nah, jadi tidak ada ulama dulu yang dikenal banyak makan. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ma syabi'tu mundu sita asyrata sanatan illa marra. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu kecuali sekali. Ya. Wa dakhaltu yati fataqayyatuha. Gitu. Akhirnya ketika kekenyangan gitu, aku masukkan jariku ke dalam tenggorokan untuk memuntahkannya. Li'anna syab'a yuthqilul badan. Karena kekenyangan itu kalau dibiarkan nanti badannya itu terasa berat. Wa yuqassil qalb, dan hati akan menjadi keras. Yang tadi Imam Ahmad mengatakan hati lembut dengan makan yang halal, makan yang halal hati keras, makan kekenyangan makan juga menjadikan hati keras. Wa yuzilul fatinah, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan menyebabkan tidur. Wa yud'ifu 'anil ibadah, dan melemahkan ibadah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i dan dinukil oleh banyak ulama. Nah di antaranya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sayyirul Alam Nubala, dan ditulis juga di dalam kitab Adabu Asy-Syafi'i, dan juga diangkat oleh Syekh Bakar Syabir Al-Jazairi, ditulis juga oleh ulama ini ulama muasir ini Hilyatul Talibin. Nah intinya bahwa adab menuntut ilmu sebelum mulai, atau adab yang berkaitan dengan sebelum menuntut ilmu, salah satunya adalah hendaknya tidak banyak makan. Mungkin itu dulu ya.